Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Lumayan guys, di ACC 672.000 dari aplikasinya. Dan tentu untuk APK pinjaman yang kita bahas kali ini lagi mudah ya, memberikan pinjaman dengan proses pencairan pinjaman 24 jam. Nah, tentu untuk APK pinjaman yang setiap hari kami update dan kami bahas, aplikasinya sudah saya cek ya teman-teman, legalitasnya, dalam arti apakah aplikasi pinjaman yang saya bahas ini sudah berizin dan terdaftar dari OJK atau belum. Kalau masih ilegal, di sini kita tidak menyarankan buat kalian untuk menggunakannya. Ingat teman-teman, gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi berizin dari OJK. Dan jika kalian ingin pengajuan pinjaman di ACC, simak video ini sampai akhir dan jangan di skip, karena seperti biasa kita akan bagi-bagi solusi bagaimana cara mengajukan pinjaman agar bisa dengan mudah disetujui. Tapi untuk bisa disetujui atau tidaknya itu semua tergantung dari data kalian. Karena di sini kita bukan pembuat dari aplikasi pinjaman online. Oke bosku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu kita agar kita bisa terus bersemangat mencari info-info menarik seputaran pinjaman online. Ya, tentu di sini kami bukan pembuat dari aplikasi pinjaman online dan kami tidak menerima jasa joki ya teman-teman ya. Lebih baik kalian mengajukan pinjaman sendiri daripada teman-teman, karena banyak yang ketipu jasa joki pinjol ya teman-teman ya. Lebih baik mengajukan sendiri daripada ketipu jasa joki pinjol. Oke, untuk APK pinjaman yang ingin kita bahas di video kali ini cukup menarik. Dari syarat pinjaman yang hanya menggunakan KTP, di sini untuk limit pinjaman yang diberikan ini juga lumayan cukup tinggi ya. Jadi limitnya ini bisa mencapai 10 juta rupiah. Syarat hanya menggunakan KTP. Dan mungkin kalian semua penasaran ya untuk aplikasinya. Kita akan langsung saja untuk membahas APK yang satu ini. Untuk pengguna pinjaman dari aplikasinya ini tentu tidak bisa langsung mengajukan pinjaman ya teman-teman ya. Di sini harus mengisi formulir pinjaman terlebih dahulu untuk mendapatkan limit. Ya, memang setiap orangnya ini biasanya limit dari aplikasi pinjaman online yang diberikan ini berbeda-beda. Biasanya ada yang 500.000, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, tergantung juga biasanya dari data penggunanya. Oke guys, yang lebih menariknya lagi di sini limit pinjaman maksimal 10 juta dari tenor pinjaman mulai dari 91 hari. Dan di sini memang pengguna pinjaman harus melengkapi beberapa formulir pinjaman untuk bisa mendapatkan limit pinjaman, seperti mengunggah foto, info pribadi, info pekerjaan, kontak darurat, dan nomor rekening. Ya, dari beberapa pengambilan foto KTP dari aplikasi pinjaman online ini, foto KTP ke bagian depan ya teman-teman ya. Foto KTP bagian depan di sini dijelaskan
foto harus jelas ya, jangan sampai ngeblur apalagi buram. Nah, selanjutnya foto dengan KTP, dan di sini juga sudah dipastikan KTP terlihat jelas, hindari objek yang menghalangi wajah. Nah, ini untuk unggah foto KTP ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa informasi lain yang harus diisi seperti informasi pribadi. Nah, ada beberapa pengisian informasi pribadi nih teman-teman. Jadi seperti mulai dari status pernikahan, untuk jumlah anak, di sini juga harus diisi juga ya. Mulai dari pendidikan, dan di sini ada informasi lain seperti alamat tempat tinggal dan pengisian detail kontak ya teman-teman ya. Kontak ini seperti alamat email dan nomor WhatsApp yang harus diisi untuk penggunanya. Nah, ini informasi pribadi ya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah informasi pekerjaan, dan di sini untuk informasi pekerjaan memang karena dari syaratnya ini hanya menggunakan KTP saja ya. Segi persyaratan memang tidak terlalu ribet dari aplikasi ini. Dan di sini ada pengisian seperti status pekerjaan. Nah, di sini untuk status pekerjaan mulai dari, di sini ada banyak pilihannya juga ya teman-teman ya. Banyak pilihan di mana di sini untuk status pekerjaan mulai dari karyawan, tidak memiliki pekerjaan, ada pelajar, wirausaha, pensiunan, dan lainnya. Nah, jadi memang kalau nggak bekerja berarti bisa juga ya teman-teman ya pinjam duit dari aplikasi ini, karena di sini ada pilihannya juga ya teman-teman ya. Tidak memiliki pekerjaan. Nah, di sini untuk informasi pekerjaan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengisian kontak darurat. Nah, di sini ada kondar yang mana di sini kontak darurat harus diisi. Dan di sini untuk cantumkan kontak darurat, di sini ada 2 kondar guys. Di sini 2 kondar ini biasanya kontak darurat di aplikasi pinjaman online dihubungi ya, karena memang banyak juga mempengaruhi faktor nggak bisa di ACC. Karena biasanya kalau kontak darurat biasanya akan dihubungi ataupun ditelepon ya oleh pihak CS. Jadi kalau saya menyarankan sih bagi kalian yang memang mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, ketika mengisi kontak darurat semuanya harus aktif, karena biasanya sewaktu-waktu pihak dari aplikasi menghubungi ya teman-teman ya. Dan di sini kondarnya ada 2, nggak terlalu banyak juga ya teman-teman ya untuk kontak darurat. Oke, dan yang terakhir yang kelima ini adalah nomor rekening. Jadi pengguna harus mengisi juga nomor rekening untuk bisa mendapatkan pinjaman. Jadi setelah di ACC dari aplikasinya, nanti uang langsung masuk ke rekening. Biasanya tanpa telepon, tapi ada juga yang dihubungi terlebih dahulu menanyakan beberapa pertanyaan ya, seperti itu seputaran data peminjam. Tapi itu tadi ya, mengisi data formulir pinjaman ini untuk bisa mendapatkan limit pinjaman. Jadi penggunanya ini tidak langsung pinjam uang dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran untuk aplikasi pinjaman yang kita bahas kali ini. Dan untuk aplikasi ini sebenarnya sudah ada di Play Store ya teman-teman. Di Play Store sudah 5 juta download dengan ulasan 187.000 ulasan ya teman-teman ya. Memang di Play Store sudah cukup banyak juga orang mendownload aplikasi pinjaman online yang satu ini. Ya, memang untuk aplikasi pinjaman online yang satu ini untuk syaratnya yang enggak terlalu ribet. Di sini untuk aplikasinya sudah legal, dalam arti legal sudah berizin, terdaftar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, aplikasi pinjaman online yang satu ini. Dan di sini ada syarat-syarat pinjaman seperti penggunanya harus berusia umur 20 tahun ke atas ya teman-teman ya. 20 tahun ke atas, warga negara Indonesia, memiliki akun bank pribadi dan memiliki penghasilan. Nah, di sini untuk syarat-syaratnya ya. Aplikasi yang dikelola oleh PT Kuwai Tech Indonesia. Aplikasi ini sudah lama ya, aplikasi rilis 12 Januari 2018 ya teman-teman ya. Oke, silakan nanti kalau teman-teman kurang paham ataupun ingin bertanya mengenai aplikasi ini, silakan ya, bisa langsung kalian bertanya di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai aplikasi yang satu ini.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini di media sosial kalian. Oke guys, saya akhiri. Salam hoki.